Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya berpesan khususnya untuk diri saya sendiri dan pemirsa yang berbahagia agar meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan selalu berusaha sungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah. Hanya takwalah yang mampu menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Takwa merupakan sebaik-baik bekal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Carilah kamu bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Salah satu upaya peningkatan takwa yaitu kita berusaha untuk melaksanakan ibadah kurban. Kita tahu setiap bulan Dzulhijjah tanggal 10 ini ada hari nahar atau Idul Adha. Di situ tidak ada amalan yang lebih baik daripada amalan kurban. Sebagaimana kita maklumi, ada yang kurban dengan kambing, dengan sapi, terutama di Indonesia. Kalau di Arab Saudi mungkin dengan onta. Di sini ada onta ya. Kita akan mengurai dulu pengertian dari kurban. Kurban ini dari bahasa Arab, sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia. Ini secara etimologi berasal dari qoriba. Bahasa Arabnya qoriba. Yaqrabu kurban wa kurbanan wa kirbanan. Ini dilihat dari kata, dari etimologinya seperti itu. Dan kurban ini punya makna adalah dekat. Lalu bagaimana maksud kurban itu? Maksudnya berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintahnya, yaitu berupa penyembelihan hewan, bahimatul an'am itu. Dalam istilah agama itu ada yang mengatakan udhiyah, jamak dari dohiyah, berasal dari kata duha. Jadi korban itu kan dimulai dari waktu duha ya, pagi itu. Ini kalau kita lihat dari pengertian, baik pengertian dari terutama etimologi kata itu. Nah, korban ini dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, 13. Tanggal 10 itu hari atau Idul Adha,
hari nahar, kalau orang sini mengatakan bodo besar ya. Sedangkan tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu hari Tasyrik namanya. Itu bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah kurban, tapi haram puasa. Tidak diperbolehkan puasa pada tanggal-tanggal itu. Ya. Dari Idul Adhanya sampai tanggal 13. Nah, di sini biasa puasanya kan tanggal 9 ya, atau 8, 9, Tarwiyah dan Arafah bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Tapi di sana tanggal 9 hari Arafah itu tidak puasa karena berkumpul di padang Arafah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jutaan manusia. Sama yang pejabat, yang rakyat, profesi apapun sama. Hanya yang dikenakan 2 lapis kain ya, 2 potong kain putih sama saja. Itu tanggal 9-nya, sehingga kalau di sana ya tidak puasa ya di Arafah itu. Tadi saya menyampaikan bahwa ibadah yang paling baik di hari nahar adalah menyembelih. Ada riwayat dari Aisyah, an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amila adamiyun min amal yauman nahri ahabu ilallah min ihraqid dam. Rasulullah bersabda, tidak ada amal manusia pada hari nahar, pada hari Idul Adha yang lebih dicintai Allah min ihraqid dam, daripada mengalirkan darah. Maksudnya menyembelih kurban. Jadi kita menyembelih yaitu ihraqul dam, mengalirkan darah. Annaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa asyariha wa adlafiha, karena pada besok hari kiamat akan datang ya tanduknya, bulunya, kuku kakinya hewan yang kita korban itu menjadi balasannya itu. Artinya bukan berupa kemudian tanduk beneran, tapi kan balasan ya, balasan pahala dari Allah. Lalu wa anadam, jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi Rasulullah bersabda, ma'amila adamiyun min amali yaumin nahri ahabu ilallah min ihraqid dam. Tidak ada ibadah yang baik pada hari nahr kecuali yaitu mengalirkan darah. Ya, maksudnya nyembelih kurban ya. Anaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa asyariha wa adlafiha. Besok pada hari kiamat semua itu akan datang. Ya kan? Ya berbentuk pahala ya. Ya tanduknya, kukunya, kemudian bulunya. Wa anadam la yaqa'u minallah bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi. Luar biasa. Sebelum tetes darah yang kita sembelih itu jatuh ke tanah, itu sudah diterima Allah. Coba ya, pahalanya luar biasa itu korban itu ya. Belum tetes pun itu sudah diterima Allah. Oleh karena itu Nabi mengatakan fatibu biha nafsan, lapangkanlah jiwamu untuk mengerjakannya. Ini fadilahnya, keutamaannya orang yang berkorban. Ya. Bahkan dalam Quran diabadikan dalam surat Al-Maidah ayat 27, watlu alaihim,
nababnai Adam bil haqqi it qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ini kan bercerita tentang kurban yang dilakukan oleh Qabil dan Habil. Habil diterima kurbannya, Qabil tidak diterima kurbannya. Dan sebagai manifestasi dari tadi perintah Allah pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu. Wa nadainahu ayya Ibrahimu qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika nazil muhsinin inna hadza lahuwal balaul mubin wa fadainahu bidzabhin azim. Ya, jadi merupakan ujian yang berat, yang besar. Ujian yang besar bagi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, sehingga beliau termasuk ulul azmi, yaitu nabi yang tabah, yang sabar, wa fadainahu bidzabhin azim, akhirnya memberikan korban yang diganti oleh Allah tadi. Dan ini merupakan bentuk keikhlasan yang luar biasa, yang luar biasa. Dan dalam surat Al-Hajj ayat 28 disebutkan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi diberikan kepada orang fakir, ya, yaitu orang-orang yang membutuhkan. Maka kita berbahagia sekarang ya, karena sekarang ada banyak ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Kalau saya mengingat zaman dulu itu orang berkorban tidak sebanyak sekarang. Ada dua indikator mengapa sekarang korban banyak. Yang pertama karena tingkat kehidupan meningkat, ekonomi meningkat, betul. Ya. Yang kedua, kemauan beribadah luar biasa. Dulu kemauan ibadah ada, tapi ekonomi tidak ada. Sekarang luar biasa, sehingga saya pernah dengar itu ada seorang ini ya, berkorban sampai 14 sapi itu. Yang luar biasanya. Artinya ini bukan main-main ya, 14 sapi udah berapa harganya itu. Ini kan butuh keikhlasan, butuh pengorbanan. Makanya saya katakan sekarang itu luar biasa. Ada penaikan ekonomi. Kalau ada orang mengatakan, sekarang itu sulit, itu dia tidak berpikir ya, tidak berpikir. Kalau yang seumur saya lahir tahun 50-an itu akan melihat perkembangan fase-fase kehidupan ekonomi maupun kehidupan beragama. Sekarang luar biasa, sudah luar biasa. Ya. Nah, oleh karena itu kita jangan sampai tidak melakukan korban. Insya Allah orang yang tahun ini korban, insya Allah tahun depan diberi kesempatan untuk bisa berkorban. Seterusnya dan seterusnya. Sehingga Nabi pernah mengatakan, mangkana lahu sa'atun walam yudhi fala yakribanna musholana. Kalau ada orang sudah mampu lah, bisa lah, paling berapa juta sih sekarang ya, kalau kita ikutnya di masjid yang pakai sapi mungkin per orang 2.500.000 ya kan. Nah kalau kita pakai kambing bisa, kalau kambing untuk 1 orang, kalau sapi 7 orang gitu ya, itu murah ya. Dan kita termasuk orang-orang yang mengikuti milah Ibrahim ya. Nah sekarang
tentu hewan yang kita kurbankan itu ada persyaratannya, tidak sembarangan. Ya. Kalau kita mengacu pada bahimatul an'am, yaitu onta, lembu sapi, dan domba kambing, itu kalau di Indonesia hanya dua kan ya, yaitu sapi dan kambing. Itu ada persyaratannya, baik ditinjau dari segi syariat dari agama maupun segi kesehatan higienis. Itu harus kita lihat, tidak sembarangan kita berkorban. Kita akan ungkap dulu dari segi agama ya, bahwa hewan yang kita jadikan korban ini hewan yang sehat. Nabi mengatakan arbaun la tajuzu fil adhohi. Ada 4 hewan yang tidak bisa digunakan untuk korban. Fagala, apa itu 4 itu? Al-aura bayinun auruha, wal maridah bayinun maraduha, wal arja bayinun tol'uha, wal kasir allati la tanqo. Sekarang yang pertama itu aura namanya. Yang kedua marid atau sakit. Yang ketiga arja. Dan yang keempat adalah apa namanya itu arkok ya. Keterangannya lebih jelas bagaimana? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, qala nabiyyu arbaun la tazuzu fil adhohi. Ada 4 hewan yang tidak bisa digunakan kurban. Al-aura bayinun auruha, wal mariduh bayinun maraduha, wal arja bayinun doluha, wal kasir alatilatan. Yang pertama, hewan yang picek, yang buta. Wedus, picek itu tidak bisa digunakan kurban. Yang kedua sakit. Ya. Sakit sekarang ada sakit PKM ya. Nanti ada keterangan sendiri bagaimana kita nanti menyikapi PKM ini. Yang ketiga pincang. Kambingnya pincang, tidak boleh. Yang keempat kurus. Jadi kita kalau mau kurban ya jangan yang kurus, yang lemu, yang berdaging. Di bagian lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami agar memeriksa dengan teliti kedua mata, maksud nganti pisek ya, kedua telinganya hewan kurban itu, dan kami tidak boleh menyembelih hewan kurban yang muqabalah, mudabaroh, syarqo dan harqo. 4 macam ini. Apa itu? Muqabalah itu hewan kurban yang bagian depan telinganya terpotong. Itu tidak boleh untuk kurban. Yang kedua mudabaroh, itu hewan kurban yang bagian belakang telinganya terpotong. Kalau tadi yang terpotong depannya, ini belakangnya. Syarqo, hewan kurban yang telinganya secara terpotong secara memanjang. Ini tidak diperbolehkan untuk kurban. Nah, kemudian harqo itu hewan kurban yang daun telinganya berlubang, ya cacat ya. Dan tadi sudah saya sebutkan bahwa yang dijadikan sebagai kurban itu harus bahimatul an'am, sapi, kambing. Selain itu tidak ada, tapi ada beberapa kaul, wah boleh kurban pakai jago ya. Ya kalau kita kembali pada aturan yaitu makanya kambing atau sapi tadi itu. Dan hewan itu sudah pupak ya, saniyah, copot salah satu giginya, salah satu dari keempat gigi
depan 2 di bawah dan depan 2 di atas. Nah, untuk korban itu bisa jantan, bisa betina, ya. Ya kalau bisa yang apa itu, yang jantan, ya. Karena betina ini kan dibutuhkan untuk populasi. Ya, kalau betinanya habis kan tidak bisa punya anak, ya. Tidak ada perkembangan, tidak ada apa itu pengembangan anaknya. Maka kadang kan berdebat, ya harus jantan itu. Ya sebetulnya dalam konteks fikih itu kan semua gampang, ya, semua diperbolehkan itu, tidak jelimet tidak itu. Jadi ini jantan, ini yang memperbolehkan. Ini betina, ini yang memperbolehkan. Jadi tidak usah diperdebatkan apa berpanjang-panjang. Jadi boleh mau jantan mau betina, tapi gitulah, tapi yang lebih utama jantan. Karena betina ini untuk mengembangkan populasi dari hewan itu. Nah, jadi kalau kita lihat dari persyaratan ditinjau dari agama itu sudah jelas gamblang sekali, ya, bahwa hewan itu harus sehat, ya, harus tadi tidak boleh pincang, tidak boleh buta, ya. Nah kaitan sehat ini, tidak sekedar sehat saja, karena sebagaimana kita ketahui, ya, kita ketahui sekarang ini muncul penyakit mulut dan kaki, ya, PMK itu, penyakit mulut dan kaki pada hewan, baik itu kambing maupun sapi. Nah, dalam kaitan ini kita harus lebih berhati-hati, karena kaitannya kesehatan, sehingga sampai-sampai Majelis Ulama Indonesia itu mengeluarkan fatwa nomor 32 tahun 2022 masalah hukum dan pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku PMK ini pada tanggal 31 Mei 2022. Ini bagi penyelenggara, ya, atau panitia korban harus hati-hati, betul hati-hati. Biasanya kan udah pesan dulu, ya, ya. Jadi nanti dicek betul. Jadi jangan sampai nanti, ini kan pesanan Bapak, padahal punya penyakit ini. Ini hati-hati, ekstra hati-hatilah untuk panitia maupun penyelenggara korban maupun pribadi. Umumnya itu di Pekalongan itu sudah pada pesan sekian tahun yang lalu, atau sudah memberikan DP dulu, ya, sebelum dibawa ke lokasi diperiksakan. Nanti mungkin pemerintah akan memberikan kebijakan, ya, pada daerah mungkin, ya. Ya saya harapkan seperti itu. Jadi pemerintah betul-betul nih mengawasi, betul-betul turun tangan, karena berbahaya. Ya. Dipastikan bahwa hewan yang digunakan untuk korban itu sehat. Maka mungkin mulai sekarang lah, ya. Mulai sekarang ini pemerintah harus bekerja keras ini, masuk ke tempat-tempat orang-orang yang biasa mengembangkan bahimatul an'am, yang biasa dagangan sapi dengan kambing, harus menjemput bola, jangan nunggu. Jadi jangan pada alokasi korbannya saja, tapi pada mereka yang menjual ternak itu secara dini, periksa, ya. Jadi jangan main-main, karena ini berbahaya. Di samping itu di tempat-tempat orang-orang yang menjual kambing, sapi, juga nanti pada actionnya, terutama pada panitia ini ada aturannya. Oleh karena itu saya harapkan panitia korban ini, ya, segera menghubungi MUI, ya, minta ada keputusannya. Bagaimana caranya nanti membagikannya itu ada semua. Ini demi kesehatan. Jadi jangan kemudian biasa, jangan, ini berbahaya, ya, penyakit ini. Nah,
Di sini ada kriteria, itu ada hewan yang terkena PMK itu berat, ada yang ringan. Sehingga menurut MUI ada konsekuensi hukumnya. Bagaimana kalau kena penyakit PKM yang berat, dan bagaimana kalau kena PKM yang ringan, apakah bisa sah untuk korban atau tidak. Jawabannya, jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, sekali lagi, sebelum kita melaksanakan korban, ini betul-betul dikondisikan agar hewan korban yang akan kita sembelih ya, itu dipastikan betul-betul sehat. Ya, betul-betul sehat. Dan tentu kita berharap ini pemerintah terutama dinas kesehatan mulai sekarang sudah harus turun tangan, di samping dukungan dari masyarakat agar berhati-hati. Oleh karena itu saya melihat dalam aturan teknisnya tadi, fatwa dari MUI itu ada 10 poin atau berapa bagaimana panitia ketika membagikan hewan kurban. Ini semua diharapkan agar kita tidak terkena dampak negatif dari PMK atau penyakit mulut dan kuku itu. Nah, tadi saya sampaikan ada 2 hal. Ada hewan yang kena penyakit itu kategori ringan, ada yang berat. Menurut ahli kesehatan bahwa hewan yang terkena PMK kategori ringan itu bisa kita lihat ya, tanda-tandanya lepuh ringan pada celah kukunya bengkak ya. Kemudian kondisi hewan itu lesu, tidak nafsu makan ya. Terus keluar air liurnya lebih dari biasanya. Ini tentu yang bisa menentukan kan medis atau dinas kesehatan ya. Oh ini kena, tidak kan itu. Tidak mungkin walaupun kita melihat itu air liurnya keluar, tidak bisa memutusi ini kena, tidak bisa. Tetap kita berhubungan dengan dinas kesehatan. Nah, kalau hewan yang seperti ini kemudian sembuh ini ya, itu bisa untuk korban sembuh ya. Gitu. Jadi sakit terkena ringan tapi kemudian sembuh, itu bisa digunakan untuk korban, sah untuk korban itu. Nah, kemudian kalau sekarang misalnya berat, nah kategori yang kedua berat. Yang kedua ini juga ada persamaan. Yang pertama kuku lepuh sampai mengelupas kukunya itu. Untuk ini yang tahu kesehatan, saya ini belum tahu ya, hanya membaca aturan dari MUI. Tidak hanya melepuh tapi mengelupas. Kedua pincang, tidak bisa jalan. Sampai kurus sakitnya itu. Nah ini kalau kemudian pada tanggal 10 sampai 13 sembuh ini misalnya, sembuh ini, itu hanya bisa untuk sedekah. Tetapi kalau tidak sembuh, tidak bisa dijadikan untuk sedekah. Tidak bisa. Itu yang berkaitan dengan PMK ya. Jadi kita berharap bahwa kita tahun ini lebih berhati-hati untuk melaksanakan ibadah korban. Ya syukur kalau di kota Pekalongan ini atau sekitarnya tidak terjangkit wabah itu, syukur. Tentu itu semua nanti yang memutuskan pemerintah ya. Saya yakinlah, pastilah
pemerintah akan melihat situasi itu, apalagi sudah ada fatwa dari MUI berkaitan dengan PMK itu. Tentu saya sampaikan harapannya tidak ada masalah, tidak ada wabah itu di kota kita maupun sekitarnya. Namun demikian tetap kita waspada supaya hewan yang kita jadikan korban ini, udhiyah ini, betul-betul sehat dan bermanfaat. Artinya sebetulnya ini kan sudah tercover dalam syarat agama, tidak boleh sakit. Nah, sakit macam-macam ya. Ternyata sekarang itu ada penyakit, wabah itu kan penyakit juga. Sudah gamblang, kalau sampai itu sakit maka tidak boleh untuk kurban. Ya. Kalau sembuh pun yang kategori berat ini hanya bisa untuk sedekah. Kemudian perlu saya tambahkan, terutama pembagian daging kurban ini. Saya dalam forum ini sudah pernah mengatakan bahwa kita membagikan daging ini kadang terjadi persoalan, terutama yang di daerah yang komunitasnya tidak semua muslim. Iya kan? Misalnya di perumahan. Nah, di sini itu kemudian akan terjadi hukum tetangga. Karena apa? Kanjeng Nabi itu pernah mengatakan tonggo itu ada 3, gitu. Ada 3. Ada tonggo yang punya hak 3, ada tonggo yang punya hak 2, ada tonggo yang punya hak 1. Al-jiron salah satu. Al-jiron salah satun. Jarun lahu hakun wahidun. Wa jarun lahu haqqani wa jarun lahu satu hukum. Jadi ada tonggo yang haknya cuma 1, ada yang 2, ada yang 3. Faljar alladzi lahu salah satu hukukin. Sekarang tetangga yang punya hak 3, tetangganya Islam, saudaranya ketiga. Kalau cuma tetangga atau Islam 2. Lah yang ketiga ini, tetangga hanya punya hak 1, itu tetangga yang non muslim. Ya karena ini tetangga dia punya hak, maka kalau kita korban ya kita berilah, kita beri. Memang ada yang tidak melarang, tidak boleh diberikan, ini kan konteksnya muslim. Ya silakan yang tidak boleh, tapi ada kaul yang membolehkan untuk menjaga tetangga itu. Monggo, karena fikih itu fleksibel. Ya tidak rumit, pasti ada yang boleh, ada yang tidak. Tentu ini korbannya bukan korban wajib, korban sunnah ya, itu bisa diberikan. Dan yang kedua, yang kita non muslim yang tidak memusuhi Islam, seperti non muslim di Indonesia ini ya. Demikian sekelumit sedekah pitutur, segala khilaf dan salah saya beristighfar kepada Allah, astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun setipis kelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala dzatil mukammalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli alaihi dal bahai wal jalali bukrata wa asila. Allahumma kama khasastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratikal mustaqim. Ahli bihi mina jami'a ma fasada wa tahhir bihi minna ma dhuhara baton. Allahumma asrah bil Qur'anil azim sudurana wa yasir bi umurana wa adim bihi ujurana wa hasin bi ahlaqana wa wasi bi arzaqana wa nawir bihi qulubana. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah wal barakah wa najah wa sihah wal istiqamah wa sa'adah wa syahadah wa sa'ah wal mu'afatat daimah fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.